kenapa cyanobacteria ini memiliki beberapa nama lain gitu ya? Apa alasannya? Ada yang tahu? Ada yang ingin memberikan jawaban atau memberikan pendapat? Ibu izin menjawab. Ya, Amelia ya. Kalau yang cyanobacteria itu karena struktur selnya mirip dengan bakteri, padahal dia tuh alga, Bu. Terus kalau yang blue-green alga tuh karena warnanya biru dan hijau, Bu, kebanyakan. Gitu, Bu. Kalau yang Myxophyta kurang tahu, Bu. Makasih. Baiklah ya. Amelia, betul ya, cyanobacteria nama lain untuk cyanophyta karena memiliki struktur sel yang mirip dengan bakteri. Atau biasanya disebut apa, Mel? Iya, Bu. Disebutnya apa? Prokaryotik bukan, Bu? Prokariot. Iya, prokariot itu artinya apa? Lupa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Prokariot artinya tidak memiliki membran inti. Ya. Nah, itu hanya cyanophyta yang bersifat prokariot. Sementara filum fitoplankton yang lain itu eukariot. Ya, artinya memiliki membran inti yang lengkap ya. Kemudian blue green algae ya sebetulnya nggak ada sih warna biru ya, warnanya hijau. Hanya si cyanophyta ini memiliki pigmen icosyanin. Jadi karena jumlahnya atau konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan klorofil ya, tampilannya tetap tidak menjadi biru ya, tapi hijau. Hijaunya mungkin hijau agak nggak hijau gelap gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Myxophyta. Kenapa disebut Myxophyta? Karena memiliki pigmen myxoxanthin dengan konsentrasi yang lumayan banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnya kecuali klorofil ya. Jadi nama lainnya ada 3 dan alasan kenapa bernama seperti ini paling tidak ada alasan-alasan barusan. Barangkali kalau Anda punya atau membaca ada alasan yang lain, enggak nanti disampaikan ya. Nah, ini kira-kira deskripsi umum dari cyanophyta atau cyanobacteria atau katanya sebelumnya disebutnya blue green algae atau sebetulnya dia juga ya. Jadi cyanobacteria atau blue green algae atau Myxophyta atau cyanophyta adalah organisme yang paling tua yang ada di bumi ini katanya ya. Minggu lalu di film juga sudah disebutkan dia merupakan cikal bakal dari semua organisme yang ada di bumi ini. Nah, kemudian disebutkan bahwa organisme ini atau cyanophyta ini merupakan organisme yang berfotosintesis. Kemudian bisa satu sel, bisa bentuknya filamen, bisa juga ada dalam bentuk koloni sederhana. Koloni sederhana itu artinya masing-masing single cell ini berkoloni ya, tidak dalam bentuk-bentuk yang mungkin di Chlorophyta nanti Anda bisa melihat berbagai bentuk koloni. Tapi kalau yang cyanophyta koloni sederhana ya. Dia merupakan organisme paling tua ya. Kemudian sifatnya ini katanya cyanobacteria ini mampu hidup dalam rentang lingkungan yang cukup lebar ya. Nah, ada yang bisa hidup di perairan tawar, ada di payau, ada di laut ya. Kemudian juga dapat hidup dalam lingkungan dengan suhu yang lebar, dengan rentang suhu yang lebar, dan bahkan ada yang mampu hidup dalam suhu yang sangat tinggi katanya di mata air panas katanya masih ditemukan cyanophyta ini ya. Nah, mungkin lebih lengkapnya kita lihat di ciri-ciri umum dan ciri khusus berikut. Yang pertama dia prokariot sudah disebutkan barusan, kosmopolitan juga sudah disebutkan, tapi yang disebut dengan kosmopolitan di sini bukan berarti satu jenis organisme bisa hidup di banyak tempat, bukan ya. Jadi ada jenis yang hidup di perairan tawar, ada yang di payau, ada yang di laut. Tapi ada juga genus yang sama hidup di banyak tempat tapi spesiesnya berbeda. Contohnya spirulina. Jadi ada spirulina yang bisa hidup di air tawar, ada juga spirulina yang bisa hidup di laut ya, sama-sama spirulina, tapi yang hidup di laut beda spesiesnya dengan yang hidup di air tawar ya. Kemudian ini ada istilah yang mungkin baru untuk Anda, urihalin dan uritermal. Itu bacanya uri ya, urihalin, uritermal. Ada yang tahu urihalin, uritermal? Ada yang tahu tidak di sini? Saya Bu izin menjawab. Ya. Ya, coba.
Kalau yang urihalin itu dia bisa bertahan di salinitas yang tinggi. Kalau yang uritermal itu bisa bertahan di suhu yang tinggi maupun yang rendah. Nah, Jenny ya, Jenny yang jawab ya, Jenny atau Gina panggilannya, oke apapun itu ya. Jadi yang disebut dengan urihalin itu artinya organisme tersebut mampu hidup dalam rentang salinitas yang lebar. Bukan hidup pada salinitas yang tinggi, bukan ya. Tapi bisa hidup dalam rentang salinitas yang lebar. Kalau uritermal berarti dalam rentang suhu yang lebar. Nah, artinya katakanlah yang disebut lebar itu mungkin 10 ppt atau 10 derajat Celcius ya. Nah, misalnya begini, organisme tersebut mampu hidup dalam rentang salinitas antara 10 sampai 20 atau antara 30 sampai 40 itu lebar ya. Nah, atau suhunya mampu hidup dalam rentang suhu antara 20 sampai 35. Nah, itu uritermal. Tapi kalau yang lawannya itu stenotermal dan stenohalin, itu artinya hanya mampu hidup dalam rentang suhu dan salinitas yang sempit. Misalnya, hanya mampu hidup pada rentang suhu antara 25 sampai 27 atau mampu hidup dalam rentang suhu antara 15 sampai 17. Itu yang dimaksud dengan urihalin dan uritermal ya. Jadi mampu hidup dalam rentang suhu yang lebar, mampu hidup dalam rentang salinitas yang lebar ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau terhadap salinitas dan terhadap suhu itu rentangnya lebar ya. Tapi terhadap pH ternyata tidak ya. Jadi cyanophyta ini bisa hidupnya dalam rentang pH netral sampai agak basa. Jadi kita tidak menemukan cyanophyta pada pada pH yang asam. Nah, untuk minggu depan Chlorophyta kita akan bertemu dengan organisme yang mampu hidup dalam pH asam. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kemudian tadi sudah disebutkan tahan kekeringan ya. Kemudian ini bentuknya tadi juga sudah disebut uniseluler, koloni atau filamen. Kemudian pigmennya. Tadi sudah kelas ini ada yang menjawab banyak lengkap ya. Tidak sebanyak ini sih, tapi sudah lebih banyak daripada 2 ya. Di sini ada klorofil A. Di situ selalu disebut ya klorofilnya yang mana? Karena klorofil itu kan ada 3. Klorofil A, klorofil B, klorofil C. Dan klorofil A adalah klorofil yang dimiliki oleh semua jenis tumbuhan. Baik tumbuhan mikro dalam ini fitoplankton maupun tumbuhan yang makro ya, tumbuhan makro yang di air maupun tumbuhan makro yang di ekosistem terestrial. Jadi klorofil A. Nah, ada minggu depan ya si Chlorophyta punya klorofil nggak cuma A, ada B ya. Kemudian ada juga beta karotin yang dimiliki oleh cyanophyta ini, ada lutein ya, ada zeaxanthin, ada mixoxanthin, ini yang menyebabkan kelompok organisme ini disebut dengan Myxophyta karena ada mixoxanthin dengan konsentrasi yang lumayan signifikan setelah klorofil. Yang membuatnya menjadi hijau itu karena klorofilnya banyak ya. Kemudian ada asilosanthin, ada picoerythrin dan picocyanin. Tadi ada yang menjawab juga ya, picocyanin warnanya biru, picoerythrin warnanya merah. Jadi walaupun dia alga biru hijau ya atau blue green algae ya, tapi ternyata ada jenis tertentu yang memiliki pigmen merah atau picoerythrin. Karena itu ada jenis dari cyanophyta ini yang warnanya merah ya. Jadi kalau dilihat kok namanya cyanophyta tapi kenapa warnanya merah ya. Nah, ini bahan perenungan untuk kita ya. Jadi untuk melihat bahwa ya apapun di dunia ini tidak lengkap ya. Kok alga biru hijau tapi kenapa ada yang merahnya ya? Nah, ini menunjukkan yang Maha Pencipta ya, menciptakan seperti itu untuk membuat kita belajar ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang hanya dimiliki oleh cyanophyta, yaitu cyanophyta yang lain, filum yang lain nggak punya ya. Ada yang disebut dengan gas vakuola, meskipun gas vakuolanya bukan gas vakuola yang sesungguhnya, tapi berupa pseudovakuola. Dan pseudovakuola ini membuat cyanophyta menjadi lebih mudah memposisikan diri pada kolom air. Karena pseudovakuola ini bisa membuat cyanophyta memiliki berat jenis atau mengatur berat jenisnya agar sesuai berada di kolom air dengan intensitas cahaya yang optimal untuk mereka. Dan salah satu yang menyebabkan kelompok ini adalah kelompok yang
mudah blooming karena ini ya, mereka memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kondisi yang optimal ya. Kemudian ciri khususnya, nah yang barusan ciri umum, yang ini ciri khusus, warnanya hijau pada umumnya, kecuali, nah ini yang merah ya, namanya juga sesuai dengan merah ya, ini Erythraeum, Trichodesmium erythraeum. Kemudian kelompok tertentu dapat memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Tidak ada kelompok fitoplankton yang lain yang bisa melakukan fiksasi nitrogen dari atmosfer. Dan tidak semua cyanophyta pun yang bisa melakukannya. Jadi hanya kelompok tertentu. Dan ada yang sudah diyakini, tapi ada juga yang masih diperdebatkan yang disebut dengan kelompok ini ya. Jadi yang pertama katanya yang bisa melakukan fiksasi N. Ini kenapa ya? Nanti dulu. Comeback ya. Filamen yang punya heterosis. Ini tidak diperdebatkan lagi. Jadi yang punya heterosis pasti bisa melakukan fiksasi N dari atmosfer. Kemudian yang kedua, kelompok filamen yang tidak memiliki heterosis. Betul nggak sih bisa melakukan fiksasi ini? Masih belum diyakini. Tapi ada juga yang menyebutkan uniseluler juga ada. Walaupun ini masih lebih diperdebatkan lagi. Kenapa si uniseluler ini dianggap bisa melakukan fiksasi? Karena seringkali ya ada kelompok yang sebenarnya bukan unisel tapi koloni yang mengalami blooming. Justru yang mengalami blooming adalah yang koloni ya. Tapi mengenai fiksasi N dari atmosfer ini yang sudah diyakini adalah yang ini ya. Sudah ada risetnya, sudah ada bukti-bukti yang saintifik ya. Tapi untuk yang kedua, terutama yang ketiga ya, ini masih diperdebatkan ya. Nanti kita bisa lihat di mungkin bisa nanti di mana nih film ya. Kemudian ciri yang lainnya umumnya tidak memiliki alat gerak. Walaupun minggu lalu sudah disebutkan bahwa fitoplankton itu tidak bisa bergerak ya, tapi ternyata beberapa jenis fitoplankton memiliki alat gerak yang disebut dengan flagel. Mereka bergerak tapi bergerak sedikit ya. Untuk cyanophyta tidak punya alat gerak, artinya tidak ada cyanophyta yang memiliki flagel ya. Kemudian ciri yang lainnya, sebagian besar dinding selnya diselimuti oleh lendir. Ini salah satu juga yang membuat blooming itu seringkali bertahan lama. Karena apa? Karena dinding sel dan juga dinding dari koloni dari yang blooming itu diselimuti oleh lendir yang membuatnya tidak mudah dicerna oleh ikan ya. Ini ciri khususnya. Kemudian ini ya, jenis-jenis tertentu sering mengalami blooming. Kalau yang di air tawar yang paling terkenal dan sampai saat ini dianggap masih menjadi masalah utama di perairan umum daratan adalah blooming microcystis. Walaupun ada kadang-kadang ada baena, tapi yang paling sering blooming adalah microcystis. Kemudian kalau di laut ya, ini yang blooming adalah Trichodesmium erythraeum. Dan inilah yang menyebabkan red tide. Selain beberapa jenis fitoplankton yang lain yang berasal dari filum yang lain lagi ya. Jadi kalau ada kejadian yang disebut dengan red tide, sama juga itu artinya blooming ya, atau kejadian blooming bukan sama artinya ya. Itu kejadian blooming dan akibatnya kalau yang tadi yang ada bebek tadi kan hijau ya, hijau sekali. Nah kalau blooming yang menghasilkan warna merah ya, itu biasanya disebut red tide. Salah satu yang berkontribusi terhadap warna merah itu adalah Trichodesmium erythraeum. Walaupun banyak jenis yang lainnya ya, dan seringkali Trichodesmium erythraeum tidak terlalu diperhatikan karena ada banyak jenis yang lain ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya terkait dengan reproduksi. Ada 4 macam reproduksi. Yang pertama adalah pembelahan sel biasa. Ini adalah reproduksi yang paling sederhana dari organisme ya. Nah, ini terjadi juga pada bakteri kan ya, terjadi pada berbagai jenis fitoplankton. Dan pada umumnya organisme fitoplankton yang berbentuk atau yang hidup uniseluler itu melakukan reproduksi utamanya secara binary fission atau pembelahan sel biasa. Sederhana sekali, ada satu sel, kemudian terjadi pembelahan di sini ya. Kemudian terbentuklah 2 sel yang belum terlepas, kemudian di sini berikutnya lepas sehingga menjadi 2 organisme baru. Yang kedua, yang pada umumnya terjadi pada organisme
yang hidupnya secara filamentus ya, atau hidup dalam bentuk filamen. Ini kan filamen-filamen ya. Ini filamen. Ini bisa kita lihat di sini. Filamen ini memisahkan diri menjadi beberapa fragmen. Kalau di sini tampilannya kelihatannya ada 8 fragmen ya. Nah, kemudian dari fragmen yang pendek-pendek ini, kemudian mereka memperpanjang diri sehingga akan terbentuk filamen baru yang sama dengan filamen induknya. Seperti inilah reproduksinya. Namanya juga organisme sederhana, reproduksinya pun ternyata memang tidak rumit ya, sederhana saja ya. Jadi tidak heran kalau misalnya Anda lihat di mikroskop, Anda melihat jenis yang sama, ini spirulina ya. Ini spirulina. Itu panjang filamennya berbeda-beda. Bisa jadi ada yang panjang ya, mungkin itu adalah filamen induk. Ada juga filamen yang pendek-pendek, bisa jadi itu filamen hasil fragmentasi yang masih dalam proses tumbuh untuk menjadi panjang sepanjang filamen induknya. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan pembentukan akineta. Apa yang disebut dengan akineta? Ternyata akineta adalah sel vegetatif yang membesar dan berisi makanan cadangan dan akan berkembang menjadi filamen baru, trikom baru. Di sini maksudnya trikom baru artinya filamen baru setelah waktu tertentu. Nah, kalau Anda bertanya yang disebut dengan waktu tertentu itu kapan? Berbeda-beda. Ada beberapa variabel yang membedakannya atau yang menentukan waktu si akineta itu pecah ya dan membentuk trikom baru. Yang pertama tentu saja yang disebut dengan cadangan makanannya, kemudian yang kedua suhunya, kemudian yang ketiga pH dan lain-lain. Yang jelas faktor lingkungannya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya akinetanya kapan akan pecah ya, atau akineta kapan akan berkembang menjadi trikom baru yang akan membentuk filamen? Ya, kapan tergantung dari banyak variabel ya. Cadangan makanan yang paling utama, kemudian suhunya optimal untuk organisme tersebut, kemudian pH juga, dan yang lainnya. Jadi si akineta ini walaupun bukan berupa kista ya, tapi sejenis lah dengan kista. Nah, ini kira-kira ini ya. Jadi akineta itu mempunyai, bukan kista tadi, spora di sini ternyata ya. Resting spora yang memiliki dinding sel yang tebal. Nah, di sini fungsinya untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal. Dan inilah kira-kira seperti ini. Jadi akineta itu ukurannya lebih besar daripada anggota filamen yang atau dari trikom yang ini ya. Trikom yang lain. Ini ada yang sepanjang ini ya, filamen ini kita sebut trikom. Kemudian kalau yang sel vegetatifnya disebut dengan hormogonium ya. Kemudian di sini di antara hormogonium ini terdapat sel yang tempat tadi reproduksi dalam kondisi yang kurang ideal ya. Ada yang disebut dengan akineta. Kemudian ada lagi satu lagi yang disebut dengan heterosis. Tadi Anda sudah mendengar istilah heterosis ya. Heterosis adalah tempat atau sel tempat terjadinya fiksasi nitrogen langsung dari atmosfer. Si heterosis ini apa? Nah, nanti Anda akan lihat heterosisnya apa. Kalau akineta jelas ya. Akineta adalah ini, gunanya untuk ini, adanya di sepanjang ini. Ya. Nah, reproduksi yang keempat adalah dengan pembentukan spora. Ada endospora, ada eksospora. Endospora, eksospora apa? Selengkapnya atau lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama di kuliah kloropita. Karena kloropita pun ada reproduksi secara endospora dan eksospora. Nanti kita akan lihat lebih lengkap karena reproduksi kloropita itu paling lengkap ya. Jadi nanti kita lihat penjelasannya di reproduksi. Jadi pada saat membahas kloropita, reproduksinya kita akan beri porsi yang lebih lama. Barangkali bisa kita lihat juga dengan tampilan video ya. Kemudian ini yang disebut dengan heterosis. Ya, heterosis adalah sel tertentu ya yang mampu melakukan fiksasi nitrogen dari atmosfer.
Dan biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel yang lainnya. Nah, itu dia. Nah, ini kira-kira gambarnya. Ini contohnya ada anabaena. Ini kita lihat tampilan gambarnya. Nah, yang ini adalah vegetative cell, sedangkan yang ini heterosisnya. Heterosisnya terlihat lebih cerah atau lebih jernih dibandingkan dengan sel-sel yang lainnya dan memiliki ukuran yang berbeda. Ini heterosis ya. Ini hormogonium ya atau vegetative cell. Yang disebut dengan trikom adalah semua ini ya, filamen ini ya, trikom namanya. Kita lanjut. Nah, ini gambar organisme dengan trikom dan akineta secara lengkap. Kalau tadi di gambar yang tadi, trikom dan akinetanya berdekatan. Jadi trikom dan akineta bisa berdekatan, bisa juga diantarai oleh hormogonium yang lain. Kalau di sini tampilannya lihat, ini akineta, ini hormogonium, ini heterosis. Ya. Bisa kita lihat di sini, ya gambarnya. Kemudian itu barusan ciri umum, ciri khususnya. Sekarang kita lihat ke klasifikasi. Klasifikasi bukan bagian terpenting dari kuliah planktonologi, tapi dia juga cukup penting. Kemudian tadi di kelas apa saya lupa, kelas apa, kelas B yang bertanya, Bu, kalau saya klasifikasinya nggak seperti yang Ibu sampaikan, boleh, tidak ada masalah ya. Yang jelas Anda merujuknya atau membacanya dari pustaka yang bukan blog, bukan pustaka abal-abal, tapi pustaka katakanlah jurnal atau pustaka berupa buku. Ya, karena yang namanya klasifikasi itu bisa jadi tidak sama. Jadi kalau Anda punya sejumlah buku tentang alge ya, itu dari katakanlah 3 buku atau 4 buku, saya yakin tidak akan sama semuanya. Ya. Tapi ada persamaannya tentu saja ya. Jadi yang pertama, ini klasifikasi ini sampai saat ini masih diyakini bahwa kelas dari Cyanophyta adalah satu, yaitu Cyanophyceae. Ordonya ada 3 ordo. Tadi ada kelas yang lain ya. Nah, kelas A, kelas B, gitu. Bu, kalau di saya, di PPT saya, ordonya ada 4, ya nggak apa-apa. Kenapa juga saya menyebutkan tidak apa-apa? Kenapa? Karena dia tentu saja merujuk pustaka yang ditanya sama Pak Chandra. Tadi pustakannya apa? Jurnal. Nah, artinya dia merujuk sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan juga ahli taksonomi membedakannya atau membaginya menjadi 3 ordo atau menjadi 4 ordo, itu tentu saja ada alasannya. Dan biasanya alasannya adalah ciri-ciri yang bersamaan dari sekelompok organisme yang membuat organisme tersebut dipisahkan atau dikelompokkan menjadi kelompok tertentu. Nah, jadi bisa jadi Haemosyphonalis ini bisa jadi di buku tertentu menjadi 2. Ya, atau Oscillatoris yang tadi katanya Oscillatoris dia menjadi 2. Nggak masalah ya. Yang jelas ada alasannya ya, karena saya bukan ahli taksonomi dan kita hanya mengadop untuk melihat ciri-ciri umum dan ciri khususnya ya. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke 3 ordo ini. Ini ada Croococales, Oscillatoriales dan Haemosyphonalis. Nah, di sini terkait dengan Croococales bisa jadi bukan bisa jadi ya. Ada di minggu depan Anda berkenalan dengan ordo dari Chlorophyta yang namanya Chlorococales. Kalau hari ini dari Cyanophyta Anda berkenalan dengan Croococales. Menurut Anda apa persamaan antara Croococales dan Chlorococales? Atau iya persamaan, bukan perbedaannya. Persamaan dari Croococales dan Chlorococales. Ada yang samanya tuh Cocales. Kira-kira apanya yang sama? Gak ada jawaban? Oke. Kalau nggak ada jawaban ya, itu yang samanya adalah Cocales. Kira-kira apa ya Cocales itu? Bentuknya kokus ya, artinya bentuknya bulat-bulat ya, Cocales ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ordonya. Yang pertama Croococales, cirinya tidak menghasilkan spora. Kemudian hidupnya ada yang uniseluler, ada juga yang koloni, tapi tidak ada yang filamen ya. Jadi unisel atau koloni sederhana. Ya.
termasuk si mikrosistis anggota dari Chroococcales ya. Reproduksinya, pembelahan sel pada umumnya untuk yang uniseluler, untuk yang koloni ada yang fragmentasi, tapi ada juga yang pembelahan sel. Familinya hanya ada satu, Chroococcasi. Ya. Contohnya ada, nanti juga di film nanti Anda akan melihat yang disebut dengan merismopedia itu seperti apa, ya. Mikrosistis juga nanti akan Anda lihat ya. Nah, di sini contohnya ada merismopedia, mikrosistis, Gloeocapsa, Chroococcus. Chroococcus itu uniseluler ya. Gloeocapsa itu uniseluler. Merismopedia, mikrosistis itu koloni ya. Kemudian ordo yang kedua, Oscillatoriales, tidak menghasilkan spora, hidupnya semuanya filamen. Sebagian punya heterosis, tapi sebagian tidak punya heterosis. Reproduksinya, karena dia seluruhnya filamen, pada umumnya reproduksinya secara fragmentasi. Kadang-kadang akineta. Jadi artinya reproduksi utamanya adalah fragmentasi. Tapi kadang-kadang di sini kadang-kadang artinya dalam kondisi tertentu. Kadang-kadang akineta. Ada familinya 3. Kita lihat. Yang pertama Oscillatoriaceae, dia tidak punya heterosis. Contohnya Spirulina, Oscillatoria, Lingia, Arthrospira. Ini ada yang hidup di air tawar, ada yang di laut, ada yang di payau. Oscillatoria air tawar ada, Lingia banyaknya di air payau, Spirulina ada di tawar, payau laut, Arthrospira ini banyaknya di laut ya. Nah, jadi kalau yang tadi disebut memiliki penyebaran yang kosmopolitan seperti ini maksudnya. Contohnya Oscillatoriaceae ini ya. Ada yang sebagian besar hidup di air tawar, ada yang di tawar di laut juga ada, di payau juga ada juga yang lebih banyak di payau ya, atau di laut. Arthrospira itu banyaknya di laut. Spirulina ada di tawar, di payau, di laut. Lingia banyak di payau. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kosmopolitan di sini ya. Kemudian yang kedua, Anostocaceae, ini punya heterosis, kemudian juga menghasilkan akineta. Contoh jenisnya tadi gambarnya sudah diperlihatkan ya. Kemudian yang ketiga, Rivulariaceae, ini punya heterosis, sebagian memproduksi akineta, artinya tidak semua memproduksi akineta. Contoh genusnya Rivularia dan Gloeotricia. Ya. Yang ketiga, ordo Haemosiponales, ini menghasilkan spora. Ada yang uniseluler, ada juga yang filamen. Familinya ada 2, Haemosiponaceae dan Dermocarpaceae. Sedangkan genusnya ada, contohnya ada 2 juga. Haemosipon tentu saja dia anggota dari keluarga Haemosiponaceae dan Dermocarpa yang merupakan anggota dari keluarga Dermocarpaceae. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, lanjut ke peran ya. Kita lihat kalau yang barusan kita sudah berkenalan dengan berbagai anggota dari Cyanophyta dengan berbagai cirinya. Sekarang kita lihat peranannya di perairan. Peranan di perairan, kalau kita membicarakan Cyanophyta, ini tidak pernah lepas dari tanda negatif ini ya. Nah, tanda negatif ini. Jadi peranan positifnya ini tidak bisa dibantah. Dia merupakan produsen primer. Artinya dia penghasil makanan untuk organisme yang berada di atasnya atau berada pada tropik level yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, karena dia produsen primer, artinya organisme ini menghasilkan oksigen. Nah, itu ya produsen primer itu maksudnya. Kemudian yang kedua, merupakan sumber pakan untuk ikan. Berbagai jenis ikan memanfaatkan Cyanophyta sebagai sumber makanannya. Kemudian ternyata ada jenis dari Cyanophyta yang banyak diolah untuk dijadikan makanan dalam, bukan makanan pokok maksudnya, food supplement untuk manusia. Nanti kita akan lihat siapa dia ya. Jadi kalau kita membicarakan Cyanophyta, selain kita membicarakan hal-hal yang netral, yang normal ya di sini ya, dan ini kita membicarakan 2
dua kutub ya. Yang satu organisme tertentu itu paling banyak digali, paling banyak diolah, paling banyak diteliti dan dimanfaatkan sebagai food supplement untuk manusia. Tapi di sisi yang lain ada jenis tertentu yang juga dianggap sebagai organisme yang menimbulkan banyak kerugian. Kalau kata saya tadi di kelas A, kelas 5 saya menyebutnya sebagai penjahat ya. Penjahat di perairan umum daratan. Walaupun kata penjahat itu betul-betul jahat ya. Sayanya jahat ya, tapi begitulah ceritanya ya. Jadi anggaplah penjahat ya. Karena Anda termasuk golongan generasi yang nonton film SpongeBob nggak? Nonton ya? Nonton, Bu. Nah, katanya plankton itu jahat, padahal enggak ya. Jadi hanya tertentu aja yang jahat ya. Jahat artinya, jahat di sini adalah kita belum tahu memanfaatkan hal tersebut ya. Jadi tadi sebutkan mengandung racun dan sebagainya. Bisa jadi racun tersebut sebetulnya memiliki kegunaan yang lain yang belum ditemukan. Jadi sampai saat ini dianggap sebagai penjahat. Walaupun sebetulnya kebaikannya kan katanya dibalik orang yang jahat, hatinya mah baik juga ya. Sama juga mikrosistis ya. Seperti penjahat, cuman dia justru bertanya-tanya kenapa sih manusia kok tidak memanfaatkan saya atau tidak menggali sisi positif dari saya, kok dilihatnya negatif aja. Ya, jangan negatif thinking mungkin kata mikrosistis ya. Tapi karena kelakuan dia ya, kelakuan dia, kalau penjahat mah kelakuan, tapi karena kondisi si mikrosistis itu sampai saat ini masih dianggap sebagai hal yang merugikan atau lebih banyak unsur merugikannya daripada menguntungkan dari mikrosistis ya. Dan kerugian atau hal tidak menguntungkan dari terjadinya blooming mikrosistis ya, di antara mikrosistis kalau bicara cyanophyta biasanya lebih banyak mikrosistis yang dibicarakan sebagai penjahatnya ya. Nah, itu akan dapat ya, tidak selalu tapi dapat menyebabkan kematian pada ikan. Kemudian juga menyebabkan perairan tercemar ya, karena memproduksi racun dan menyebabkan gangguan neraca oksigen harian. Nah, balik lagi ke ikan mati. Ikan matinya kenapa? Ada yang tahu ikan matinya di situ kenapa? Boleh, ya. Jadi nggak kebagian ya. Kapan itu nggak kebagian? Bukannya kalau dia si mikrosis atau yang blooming itu fotosintesis oksigennya justru banyak ya? Kenapa nggak kebagian? Oh gitu ya. Ada yang punya pendapat lain selain Rama? Izin menjawab, Bu. Boleh, ya. Karena kurangnya cahaya matahari diakibatkan eutrofikasi. Karena cahaya matahari kurang? Iya, Bu. Cahaya matahari yang terhalang oleh bumi. Kalau si ikan butuh cahaya matahari buat apa ya? Jadi si airnya kekurangan kurang salinit. Iya, salinit masalah. Kurang apa? Kurangnya ini, Bu, tidak normalnya salinitas air. Kalau Oke. Si mikrosistis di air tawar loh, nggak butuh salinitas ya. Oke, kita luruskan ya. Terima kasih Alteo sama Rama ya. Anda memberikan pendapat yang bagus sekali ya. Jadi kalau tadi disebutkan ikan mati, yang pertama karena kekurangan oksigen itu betul. Tapi pertanyaan saya berikutnya kapan? Nah, karena ternyata ikan mati itu bisa karena kekurangan oksigen, tapi bisa juga karena kelebihan oksigen. Jadi pada waktu siang hari, si mikrosistis ataupun organisme yang blooming lainnya menghasilkan oksigen dalam jumlah yang berlebihan. Anda tahu mungkin di kuliah limnologi ada yang namanya saturasi oksigen. Ya, artinya batas oksigen yang bisa dilarutkan oleh air, yang disebut dengan saturasi oksigen. Tapi kalau melewati batas saturasi, maka kita sebut dengan supersaturasi. Kalau supersaturasinya baru sampai 125% saturasi, itu nggak masalah.
Tapi yang menjadi masalah adalah kalau supersaturasinya melampaui angka 150%. Karena apa? Karena oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh organisme yang blooming, ya, yang blooming itu berarti kan banyak sekali oksigen dihasilkannya, setelah melampaui batas saturasi menjadi supersaturasi, itu tidak lagi larut di dalam air, tapi ada dalam bentuk gelembung-gelembung yang kita kenal sebagai oksigen radikal. Dan oksigen radikal ini kalau terhisap oleh ikan melalui insang, maka masuk dalam bentuk gelembung-gelembung dan dapat menyebabkan gangguan pada ikan yang kita sebut dengan gas bubble disease. Ikan bisa mati kalau masuk gelembung-gelembung itu dalam jumlah yang banyak ke dalam insangnya. Itu siang hari ya, oksigennya banyak sekali ya, tidak kekurangan, dia justru berlebihan. Tapi tidak larut oksigennya, ada dalam bentuk gas atau dalam gelembung ya, supersaturasi. Jadi kalau Anda pergi ke sebuah tempat, katakanlah ke danau, kemudian Anda melihat ada blooming, kemudian Anda lihat gelembung-gelembung, itu menunjukkan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang blooming tadi. Jadi tidak larut lagi, karena air juga memiliki kemampuan untuk melarutkan oksigen dalam jumlah yang terbatas, yang kita sebut sebagai batas saturasinya. Ya, itu siang hari. Jadi yang berlebihan pun ya, atau yang terlalu tinggi pun tidak baik. Oleh karena itu jangan berlebihan ya. Oksigen juga berlebihan merusak ya. Kemudian yang kedua yang dijawab oleh Rama tadi betul. Karena ikan mati karena kekurangan oksigen, dan itu terjadi pada malam hari ya. Jadi ikan mati, kalau ikan yang mati siang karena dia kebanyakan oksigen, dia mengisap oksigen radikal. Kalau malam hari karena kehabisan oksigen. Kenapa dia habis? Karena tadi semua organisme yang ada di perairan tersebut melakukan respirasi. Dan respirasi itu membutuhkan oksigen. Sementara fotosintesis tidak lagi berlangsung karena sudah tidak ada sinar matahari. Jadi mikrosistis ataupun semua yang mengalami blooming itu menghabiskan oksigen. Bersama-sama dengan yang lain. Jangan-jangan di sini ikannya nggak kebagian karena apa? Karena dipakai oleh fitoplankton yang blooming tadi. Nah, itu. Jadi ikan mati ini terjadi, kematian ini karena ini ya. Jadi yang pertama terganggu karena adanya blooming adalah gangguan terhadap neraca oksigen. Ya, neraca oksigennya terganggu. Siang sangat tinggi melampaui batas saturasi, itu menyebabkan gangguan pada kehidupan ikan karena bisa menyebabkan gas bubble disease. Malam hari oksigennya habis, ikan mati juga ya. Bukan yang tadi mati hidup lagi, bukan ya, tapi ikan yang lain. Yang jelas kondisinya bisa seperti ini ya. Gangguan. Kemudian bisa nggak ikan mati karena keracunan? Bisa ya. Ini artinya ikan mati itu bisa karena kondisi yang akumulasi. Yang pertama karena oksigennya rendah atau sama sekali tidak ada. Yang kedua karena di perairan tersebut terdapat racun. Nah, ini ya. Jadi ikan mati ini saya tuliskan begini. Ikan mati perairannya tercemar, ada racun, neraca oksigen harian terganggu. Jadi yang gangguan pertama adalah neraca oksigen. Ya. Siang tinggi sekali, malam rendah sekali bahkan sampai 0. Ikan mati, ya kapan? Bisa siang, bisa malam ya. Gitu ya. Rama, jelas sekarang ya? Yang tadi menjawabkan Rama ya. Jadi jawaban kamu itu betul, tapi belum lengkap. Kita lihat ini contoh organismenya lewat saja karena kita akan lihat di film. Nah ini seperti inilah kira-kira si mikrosistis yang kita beri label penjahat. Dia sedih disebut penjahat karena sebetulnya ada hal yang belum kita ketahui dari mikrosistis ya. Sebetulnya ada penelitian yang menyebutkan mikrosistis ini bisa digunakan untuk bahan bakar isolator, tapi ternyata tidak berkembang, belum berkembang ya. Jadi beberapa tahun yang lalu disebutkan bisa digunakan sebagai bahan isolator. Mungkin karena satu dan lain hal tidak berkembang, jadi sampai saat ini masih dianggap sebagai organisme yang kalau mengalami blooming menimbulkan masalah ya. Nah, barusan kita tinggalkan blooming, sekarang kita lihat contoh organisme lain dari Cyanophyta yang banyak dipuja-puja. Kalau ini mah ya dipuji-puji, mungkin dipuja, bukan dipuja-puja ya, dipuji-puji. Ada yang tahu ini apa?
Ini apa nih? Spirulina, Bu. Spirulina ya, spirulina ya. Ini bisa dilihat beda bentuknya ya, karena spesiesnya juga berbeda ya. Jadi kita bisa lihat ini ada ya, spirulina itu ada beberapa macam ya, lebih dari 2 macam ya. Tapi spirulina itu adalah salah satu dari fitoplankton yang kalau dibilang paling banyak ya mungkin bukan salah satu ya. Jadi dia yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk manusia. Kalau sumber pakan untuk ikan banyak lah ya, selain spirulina banyak yang lain. Tapi salah satunya spirulina. Tapi kalau untuk kepentingan manusia langsung ya, kalau ikan juga kan akhirnya kepentingan manusia ya, dimakan orang ya. Tapi kalau untuk kepentingan manusia secara langsung atau yang dimakan langsung oleh manusia, walaupun bukan seperti makanan makanan yang ada paham lah ini makanan, tapi ini sebagai food supplement spirulina ya, spirulina. Nah, spirulina ini, sebelum spirulina kita lihat dulu si Microcystis tadi ya. Microcystis itu adalah genus Cyanobacteria yang lebih banyak ditemukan di perairan tawar ya, dan seringkali menyebabkan terjadinya HAB atau harmful algal blooms katanya ya. Nah, kalau di sini disebutkan kadang-kadang juga ditemukan di perairan dengan salinitas rendah, itu biasanya karena terbawa aliran. Nah, kemudian ternyata yang menghasilkan mikrosistin bukan hanya mikrosistis, tapi karena mikrosistis yang paling legend ya, keluarlah namanya mikrosistin ya. Nah, ternyata dari 50 genera yang ditemukan di perairan tawar, sepertiganya itu menghasilkan toksin, dan toksinnya disebut dengan mikrosistin ya. Nah, di sini disebutkan Microcystis adalah the most common of these toxic cyanobacteria ya. Dan intoksikasinya atau peracunannya bisa bukan hanya pada ikan ya, tapi juga bisa menyebabkan keracunan pada ternak. Si bebek tadi ya, berani-berani bebek ya berenang atau dia ngambang di atas Microcystis. Dia minum ya jangan ya, begitu dia minum dia nggak sampai di darat ya. Dia berakhir di genangan Microcystis ya. Nah, bisa sampai meracuni manusia, bisa juga. Nah, bisa juga ya. Nah, kemudian tadi ada yang menjawab mikrosistin bersifat hepatotoksin, betul. Artinya mikrosistin itu meracuni organ hati. Tapi ternyata ditemukan ya, bukan hanya meracuni hati, tapi bisa juga bersifat karsinogenik. Jadi di sini noun tumor promoters, artinya dapat memacu pertumbuhan sel kanker, memicu dan memacu pertumbuhan sel kanker. Ya, jadi dia bersifat karsinogenik. Nah, jika orang ya, atau manusia meminum atau terminum air yang terkontaminasi mikrosistin, ya, maka dapat mengalami gangguan berupa pusing-pusing, mual-mual ya, dan dalam kondisi tertentu pada kasus yang sangat berat dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Ya, sebegitu menakutkannya, meskipun tentu saja ini bisa dihindarkan ya. Anda pernah dengar ada orang yang makan air yang mengandung mikrosistis? Sengaja? Mestinya nggak ada ya. Belum. Belum ya, saya juga belum ya. Tapi mungkin kalau secara tidak sengaja karena kecelakaan bisa jadi ya. Tapi inilah yang kondisi yang dapat dialami oleh orang yang terpapar mikrosistin ya. Seperti ini kondisinya. Nah, kemudian selain dapat menyebabkan gagal fungsi hati ya, ternyata ada yang lebih ringan. Jika yang mengalami bloomingnya adalah Lingia, Physiotrik, atau Oscillatoria. Dan ini banyak ditemukan katanya di perairan daerah tropis dan subtropis ya. Ini lebih banyak sih di pantai ya, laut, tapi sebenarnya di daerah pantai. Dan kalau orang berenang di perairan yang mengalami blooming, dan yang blooming adalah Lingia, Physiotrik, dan Oscillatoria, ya, ini Oscillatoria semuanya,
maka Anda selesai berenang dari pantai, Anda garuk-garuk ya, karena mengalami gagal berenang atau swimmer itch. Ya, ini diantaranya gangguan yang mungkin timbul ya. Jadi kalau kita bilang mikrosistis dan teman-temannya itu penjahat, itu karena Anda tidak bisa atau belum tahu, kita ya belum tahu bagaimana cara memanfaatkan keberadaan dari si toksin tadi ya. Kemudian adakah yang sebentar, apa penyebab dari blooming mikrosistis? Ternyata blooming mikrosistis itu berhubungan dengan kelebihan nutrien. Dan pada umumnya terjadi di perairan tawar. Perairan tawar yang hangat ya. Dan lebih sering terjadi katanya kalau di daerah sana, daerah 4 musim, antara pertengahan sampai akhir musim panas. Dan bisa juga lanjut sampai ke musim gugur ya. Nah, kalau di kita biasanya terjadi antara di akhir musim kemarau juga ya, di pertengahan sampai akhir musim kemarau. Kalau masih ada nutriennya, sudah mulai hujan tapi belum banyak hujannya, masih berlanjut si bloomingnya ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terpapar mikrosistem? Nah, ini diantaranya ya. Nah, pasti batasi terpapar dengan mikrosistis ya. Artinya jangan berenang atau jangan minum ya. Terminum apalagi minum air yang mengandung blooming mikrosistis ya. Termasuk katanya jangan berenang ya, atau aktivitas yang dapat menyebabkan Anda tenggelam ya, atau Anda sampai terminum ya. Kemudian jangan biarkan anak-anak dan hewan peliharaan bermain di air yang mengandung blooming ya. Bebek tadi nggak ada yang ngajarin ya, jadi aja dia berenang ya. Kemudian di sini never drink untreated water containing microcystis bloom ya. Menurut saya tidak ada yang sengaja minum ya, tapi kalau terminum ya nggak tahu ya. Kemudian juga jangan biarkan hewan ternak minum air tersebut katanya ya. Kemudian yang keempat ini, jangan menggunakan herbisida untuk membunuh mikrosistis. Karena apa? Karena di air menjadi double toxic ya. Kenapa? Karena si racun dari mikrosistis yang sengaja dibunuh itu akan masuk ke dalam air, dan kita juga memasukkan herbisida. Berarti di situ racunnya ada dua, mikrosistem dan herbisida ya. Nah, sekarang kita lihat gambar nih. Ini gambar ini menurut Anda di mana nih? Nih lihat pakai kayu-kayu gini ya, perahunya seperti ini ya. Menurut Anda ini di mana nih? Di laut, Bu. Kalimantan, Bu. Pantai. Enggak, ini di air tawar ya, di danau. Danau, Bu. Air tawar. Maksud saya di mana? Di Indonesia, di Amerika, di Australia. Kira-kira menurut Anda di mana kalau melihat kondisinya seperti ini? Kalimantan. Indonesia, Bu. Indonesia mungkin, Bu. Ya, sepertinya yakin Indonesia ya. Tapi kebetulan bukan ya. Ini di Vietnam. Vietnam dekat kan ke Indonesia, kondisinya juga mirip ya. Nah, ini untuk kandang ternaknya juga pakai bambu-bambu ya, samalah dengan di Indonesia kira-kira. Ada yang bilang Kalimantan, oke lah Kalimantan bisa juga begini. Atau di Jawa Barat bisa juga seperti ini. Yang jelas ini adalah kondisi yang dapat memicu terjadinya blooming. Di sini kan ada ini kandang ternak sisa-sisa pakannya masuk ke sini ya, dan bisa memicu terjadinya pertumbuhan mikrosistis ya. Ini saya tampilkan contohnya dari luar. Saya tidak punya contoh dari Indonesia. Kenapa? Walaupun saya pernah berhadapan dengan kondisi blooming yang begini atau bahkan lebih kental ya. Tahun 99, Anda yakin belum lahir ya. Tahun 99 itu ada kondisi yang disebut dengan El Nino yang paling parah pada waktu itu ya. Sehingga jarang terjadi hujan, dan air yang ada di waktu itu saya dengan senior saya riset di Waduk Saguling. Jadi airnya menjadi sangat turun ya, sehingga terjadi pemekatan nutrien dan terjadilah blooming mikrosistis yang luar biasa. Lebih kental dari ini, bahkan
seperti kalau perahu berjalan tuh seperti goyang. Anda pernah tahu cincau ya? Cincau hijau, mang yang suka lewat, abang-abang lewat itu. Nah, Anda buka tutupnya, si mangnya suruh jalan, nah kelihatan seperti itu ya. Goyangnya tuh sekental cincau hijau ya. Itu pernah saya lihat, tapi saya tidak mengabadikannya menjadi film atau video ataupun foto, karena pada waktu itu nggak musim yang namanya handphone ya. Belum ada boro-boro handphone pakai kamera, handphone aja udah susah ya. Nah, Anda belum lahir waktu itu ya, jadi ya nggak ada. Dan kesini tidak ada lagi kondisi blooming yang seperti itu yang pernah saya temukan. Jadi maaf ya, biarpun saya ngomong microcystis blooming, tapi adanya contohnya dari Vietnam ya. Atau ini contoh yang lain dari luar negeri ya. Ini sesar paras sebarang di Australia, kemudian ada dari Chesapeake Bay ini juga. Ini artinya di pinggir laut kan ya. Tapi bloomingnya bukan berasal atau bukan terjadi di sini, tapi ini terbawa oleh aliran sungai. Nah. Atau ini di danau yang ada di Australia. Seperti inilah ya. Anda bisa lihat sangat hijau, pekat, dan ya kalau Anda masukkan telunjuk Anda, maka si si microcystis ini akan terlihat atau akan nempel di tangan Anda ya. Dan udah gitu jangan dijilat, ingat ya. Nah, sekarang kita ke spirulina ya. Tadi jadi posisi si gambar tadi harusnya setelah slide yang barusan ya, pindah ya. Spirulina, kalau yang barusan kita membicarakan tentang hal-hal yang pesimis ya. Pesimis ya, microcystis menyebabkan segala macam gangguan, itu artinya kita berbicara pada tataran pesimis. Nah, sekarang kita berhadapan dengan organisme dengan sisi optimis yang luar biasa, yang bernama spirulina. Ya, spirulina itu bahkan disebut sebagai makanan dari sorga. Di sini the manna of God itu disebut makanan dari sorga. Ya, ini klaim dari industri yang menghasilkan spirulina. Ya, jadi disebut sebagai makanan dari sorga. Ya. Nah, kenapa? Karena memiliki kandungan gizi yang lengkap, mengandung karbohidrat, juga ada lemaknya, ada proteinnya, ada vitamin, mineral. Kemudian ternyata memiliki 4 pigmen alami. Jadi si spirulina ini punya klorofil A, punya beta karotin, punya picocyanin, dan punya xanthofil. Kemudian juga ada antioksidan yang dimilikinya, yang berperan untuk mencegah kerusakan sel dan seterusnya. Katanya juga punya fitonutrien. Fungsinya untuk mencegah kanker. Kalau yang tadi kanker promoter ya, si microcystis, kalau yang ini justru bisa mencegah terjadinya kanker atau memperlambat pertumbuhan sel kanker, katanya si fitonutrien ini ya. Kemudian juga ada enzim yang disebut dengan SOD, superoxide dismutase, yang memiliki aktivitas antioksidan. Jadi intinya di sini sampai sini ini antioksidan, fitonutrien ini antioksidan ya. Ini kemudian kita lihat juga kandungan gizinya dibandingkan dengan tanaman atau hewan yang ada di terestrial yang dianggap sebagai makanan yang memiliki zat ini terbanyak. Contohnya, zat besi dalam bayam itu diyakini adalah yang paling tinggi di ekosistem terestrial. Ternyata dari hasil pengamatan atau dari hasil riset, zat besi yang ada dalam spirulina adalah 60-68 kali dari zat besi yang ada pada bayam. Kemudian beta karotinnya dibandingkan dengan wortel, katanya 25 kalinya. Kemudian kalsium yang ada di dalam susu kalah dibandingkan dengan spirulina, karena dia 5 kali lebih banyak. Kemudian klorofil, nah biasanya klorofil dibandingkannya dengan alfalfa, karena alfalfa, rumput alfalfa itu ya dianggap sebagai tanaman yang mempunyai konsentrasi klorofil paling tinggi. Katanya klorofilnya ternyata 2 kali lebih banyak daripada alfalfa ya. Kemudian ada yang disebut juga dengan gamma linolet. Nah ini kalau gamma linolet ini biasanya diperhatikan oleh ibu-ibu yang dalam status menopause atau premenopause, mungkin seumuran saya atau lebih muda dari saya ya, itu banyak dianjurkan mengkonsumsi ini. Nah ternyata daripada mengkonsumsi evening primrose oil ya, bagus-bagus mengkonsumsi spirulina katanya ya.
Tapi spirulina mah mahal ya, jadi saya nggak mengkonsumsi spirulina. EPO juga saya enggak ya. Nah ini ya, jadi Anda bisa lihat dibandingkan dengan bahan baku sejenis yang berasal dari ekosistem terestrial. Ternyata katanya si spirulina ini lebih unggul. Itu klaim ya. Tapi klaim tentu saja bukan semata-mata klaim, pasti ada riset sebelumnya ya. Kemudian vitamin E-nya juga katanya 3 kali dibandingkan gandum, kaliumnya lebih banyak 10 kali dibandingkan sayuran, omeganya, omega 3, 6, 9-nya 49 kali lebih tinggi dari fish liver oil. Kalau ini sih rada buat saya ini, saya yakin mempercayai ini. Kenapa? Karena tentu saja yang dimakan oleh ikan ya, kemudian jadi minyak ikan ini akan lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakunya. Kita tahu sih ikan itu makan spirulina. Tentu saja omega 3 yang ada di spirulina lebih tinggi dibandingkan dengan omega 3 yang ada di dalam ikan ya. Jadi apalagi di dalam minyak ikan ya. Kemudian ada vitamin B1 juga dibandingkan dengan nasi ya, nasinya nasi apa, nasi merah, nasi hitam, nasi apapun ya. Kemudian vitamin B2 dan seterusnya. Kemudian fungsinya ini banyak sekali ya, kalau kita baca di sini, mencegah anemia, meningkatkan sel darah merah dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini banyak ya. Tadi pagi ada yang minta, Bu boleh tidak bagi itunya PPT-nya? Boleh nanti ya, tidak sekarang tapi nanti ya. Ini belum selesai. Nah, ternyata di sini disebutkan karena dia punya yang tadi gamelinol sehingga bisa membantu masalah menopause. Juga bisa menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis. Nah, itu banyak dikejar oleh ibu-ibu yang menopause ya. Nah, ini banyak sekali klaimnya. Nah, ini klaimnya ini dibuktikan dengan banyaknya produk spirulina di pasaran. Ini saya hanya tampilkan 4 gambar saja, karena Anda mungkin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Cina, dari macam-macam ya, itu menjual spirulina ya. Coba, saya yakin Anda atau orang tua Anda mungkin pernah mengkonsumsi spirulina. Saya juga pernah ya, tapi mahal ya spirulina ya. Nah, jadi saya tidak makan spirulina ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Paling tidak sini ada 4 yang saya tampilkan. Banyak ya produk-produk yang lain yang dihasilkan atau berbahan baku spirulina. Ya, ini contohnya. Jadi klaim yang tadi, yang banyak tadi itu nggak main-main ya. Karena terbukti dengan banyaknya produk yang berasal dari spirulina ya. Ini Anda bisa lihat hijaunya seperti ini ya. Ini pasti gara-gara klorofil ya. Nah, inilah bagian kita ya. Kalau yang barusan itu industrinya, nah bagian kita mah paling nggak sampai sini ya, atau sampai sini. Bagian risetnya, bagian produksinya itu mah bukan bagiannya. Tapi kita bisa tidak melakukan kultur fitoplankton atau kultur spirulina? Bisa ya, praktikum biasanya diminta untuk melakukan kultur spirulina. Bisa nggak kita menghasilkan spirulina dengan kualitas bagus? Bisa, semester depan Anda kuliah budidaya pakan alami. Nah, di situ juga ada bagian bagaimana cara menghasilkan spirulina dengan kualitas yang lebih baik ya. Jadi kalau lebih baik harus ditambahkan apa? Atau kalau kita ingin meningkatkan kandungan A, maka kita harus menambahkan bahan B dan seterusnya ya. Jadi bagian kita adalah di sini yang utama ya. Bisa nggak sampai dikeringkan? Bisa ya, ada alatnya ya untuk mengeringkan. Yang jelas kita bisa bekerja sama dengan bidang lain ya untuk membuat spirulina yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas ya. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Boleh. Saya tutup dulu ini ya. Nah, ini dulu, lihat gambar ini dulu ya. Anda jangan melakukan ini ya, bahaya ya. Apalagi Anda minum ini. Kita tutup dulu sharing itu. Apa enggak? Silahkan yang mau bertanya, siapa? Ya. 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 Ya.
Ya, ya, ya. Ya. Oke, ya, jadi tadi saya bilang klaim ya, dan belum selesai nih. Jadi ada informasi yang juga belum saya sampaikan, bahwa spirulina itu walaupun dia memiliki berbagai macam kandungan bahan yang bagus katanya, kita juga harus perhatikan karena spirulina juga memiliki mikrosistem. Ya, jadi harus diperhatikan pada saat kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari spirulina, kita juga harus memperhatikan mikrosistem. Oleh karena itu, kultur spirulina pun harus baik. Jadi jangan pernah menggunakan spirulina yang berasal dari perairan umum daratan yang mengalami blooming spirulina. Jadi kalau blooming spirulina dari perairan umum daratan, bisa jadi kandungan mikrosistemnya masih sangat tinggi, sehingga dia tidak layak untuk digunakan atau untuk diolah menjadi berbagai kepentingan yang tadi. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau dibilang spirulina memang bagus, tapi ada sejumlah hal juga yang harus diperhatikan. Nah, kalau mengenai vitamin B12 itu mungkin saya belum baca ya, tapi tentu saja saya pun tidak akan mengatakan tidak, karena pasti ya. Jadi dibalik semua yang buruk ya, pasti ada hal baik yang belum kita ungkap, termasuk spirulina. Di balik semua hal yang tadi saya bilang klaim yang banyak itu, kita juga harus perhatikan karena dia juga memiliki kesamaan tertentu dengan jenis-jenis yang mengalami blooming yang mempunyai toksin mikrosistem tadi. Jadi kalau dibilang tidak sebegitu luar biasanya, betul, tidak sebegitu luar biasanya. Itu klaimnya seperti itu, tapi yang jelek-jeleknya tidak dikeluarkan. Atau mungkin pada saat diolah itu si racunnya bisa dieliminasi dengan teknologi tertentu ya. Yang jelas kalau dibilang spirulina paling banyak dimanfaatkan, itu betul. Kemudian kalau klaim spirulina mempunyai banyak kelebihan, itu tentu saja tidak bisa dibantah karena ada buktinya. Tapi juga ada informasi yang menyebutkan hati-hati dengan toksin yang dimilikinya. Kemudian barusan Rama menyebutkan ada vitamin B12 yang mungkin tidak sebagus vitamin B12 yang lain. Oke, kita ambil itu. Artinya kita jangan menerima secara full, secara mentah-mentah semua informasi ya. Jadi itu yang membuat kita harus terus belajar. Kita harus terus mencari tahu ya, karena bisa jadi apa yang sebelumnya disampaikan A, besoknya jadi B ya. Nah, jadi memang itu yang membuat kita tidak boleh berhenti belajar ya. Tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti mencari tahu ya. Terima kasih Rama ya, informasinya sangat bagus. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada, kita mau nonton film dulu. Apa? Bu izin bertanya. Boleh, boleh. Henry. Ya, terima kasih Bu, izin bertanya. Kan tadi sempat dijelaskan ya Bu, ada gas vakuola itu pseudovakuoles itu. Ya. Kan fungsinya mengatur berat jenis. Ya. Salah satu juga penyebab kelompok ini mudah blooming. Ya. Nah, saya mau nanyanya, apakah benar Bu, gas vakuola ini juga menyebabkan warna cyanophyta ini jadi warna merah, kuning cerah, coklat, ungu, dan bahkan hitam Bu? Mau nanya itu. Saya belum pernah dapat informasi tentang warna ya. Jadi gas vakuola itu fungsinya adalah untuk mengatur posisi ya. Tapi kalau warnanya berubah menjadi merah, kuning, hijau, saya belum baca ya. Kalau memang Henry pernah baca, bisa di-share di sini ya. Kamu baca dulu. Nanti dicari dulu sumber jelasnya. Bukan saya dapat dari teman ininya, bacaannya. Ya. Jadi karena si cahayanya dibiaskan oleh gas vakuola, jadi warnanya berubah gitu Bu. Apanya yang berubah warna itu? Cyanophytanya. Yang kan cyanophyta karena ada pembiasan cahaya, bisa jadi. Tapi cyanophytanya sendiri itu warna yang ditimbulkan ya, bukan si cyanophyta sendiri yang warnanya berubah-ubah ya. Ya, oke, bisa jadi, tapi saya belum sampai ke situ ya. Nanti kita, atau kalau Henry memang punya, silahkan dibagi ya, dan pustakanya itu dari mana gitu ya. Nah, enggak ya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Kalau memang Henry punya informasinya, boleh di-share di
chatroom ya, Mangga. Pak Chandra, kita nonton film dulu yang dari Pak Chandra. Mangga Ibu, sekarang. Kita nonton dulu ya. Oke, sebentar saya share dulu. Saya tutup dulu suaranya ya, yang lewat tahu bulat ya. Tutup dulu ya. Bentar ya, ini nggak muter. Muter nggak? Nggak muter? Ya, udah muncul ininya tapi belum play dia. Nah, siap, bentar Bu. Tutup dulu. Ini kamu berfoto sebentar. Pak Chandra, atau saya coba dulu sekarang? Bangga Ibu. Saya sambil coba ya. Saya sambil coba download juga kalau Iya, misalnya saya coba dulu yang saya ya. Kalah. Tar dulu. Oke. Saya buka dulu. Yang mana nih ya? Yang ini ya, Microsis Blue Green Algae. Yang mana nih? Ini juga nggak bisa nih. Kenapa sih? Idih. baik, saya share sini aja Bu, Bu. Ya ada acara ini saya juga enggak. Dari drive-nya ternyata nggak muter. Muter ya dari komputer aja. Ya, saya coba download. Sip. Nah, ini keluar nih. Ya, bentar. Ya, kita nonton dulu ya. Di sini kita bakal bertemu dengan bentuk-bentuk dari mikrosistis yang tadi pernah disebut ya, Merismopodia seperti apa, mikrosistis, dan lain-lain ya. Kalau ini sih osilatoria ya, tuh ada tulisannya osilatoria ya.
Suaranya malah nggak keluar ya, Pak Chandra ya? Nggak kedengeran, Bu? Nggak kedengeran? Atau di tempat lain kedengeran nggak? Nggak ya? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Tidak, Bu. Oke. Oke, sebentar saya share ini. Cyanobacteria have a deceiving sense of the understated about them. Compared to some of the complex organisms we've featured on Journey to the Microcosmos, these blue-green bacteria seem almost basic in their morphology and habits. They glide, divide, and photosynthesize. Oh, and they get eaten a bunch too. But you do not need to be complicated to be important. Ecosystems are built on primary producers like cyanobacteria. The energy they translate from the sun into chemical stores gets passed up the food chain, sustaining life of all sizes. And long ago, some eukaryotes gained their own photosynthetic abilities by absorbing cyanobacteria, an endosymbiotic event that set the stage for the evolution of plants. And plants are a pretty big deal. Cyanobacteria, however, are more than just a prologue for the story of complex life forms. You might say they are the creative forces behind that tale. Billions of years ago, these tiny, seemingly innocuous organisms brought something new to the planet. An innovation that would create massive changes in their environment and set the stage for eons of remarkable life to come. This is the story of the Great Oxidation Event, and how, in the process of destroying the world as it existed, cyanobacteria created the Earth as we know it now. The bulk of this tale takes place about 2.5 billion years ago, at the end of the Archean Eon that had started about 1.5 billion years before. This vast stretch of time included huge milestones for our planet, including the early days of the microcosmos. But the Archean Earth looked very different from ours. The planet's crust was stabilizing, oceans were filled with dissolved iron. Most importantly, though, the world was anoxic, meaning it had almost no oxygen. And because life reflects the environment it fills, the earliest creatures on our planet were anaerobic microorganisms, built to withstand and thrive in an oxygenless environment. Some of these organisms may have been phototrophic, but their photosynthetic machinery relied on iron and sulfide in place of water, similar to bacteria like Thiospirillum that thrive in anoxic conditions today. But for all of the dramatic changes in Earth and in life that took place during the Archean Eon, the real transformation was only just beginning.
We don't know quite when cyanobacteria emerged, just that it's sometime before 2.5 billion years ago. And when they did, cyanobacteria brought something new to the photosynthetic mix. They used light to split water into its chemical components. Hydrogen, which could then be used to make other energy-storing compounds, and oxygen, which was released into the environment as a waste product. This simple chemical reaction is the source of the Great Oxidation Event, which you might also hear called the Great Oxygenation Event, an accumulation of oxygen in a previously anoxic world. That reaction would go on to become one of the most important ones to life, the source of the very oxygen you are breathing now. And remarkably, cyanobacteria were not just the first organisms to evolve oxygenic photosynthesis. As far as we know, on our planet anyway, they are the only organisms that do so. Other photosynthetic bacteria don't produce oxygen, and the eukaryotic organisms that gained the capacity for photosynthesis did so by co-opting the talents and machinery of endosymbiotic cyanobacteria. And as wonderful as that is now, back at the end of the Archean eon, oxygenic photosynthesis didn't just make cyanobacteria unique, it made them catastrophic. Oxygen is great if you are evolved to tolerate it and to use it. But for the anaerobic microorganisms specifically evolved for a world without oxygen, this newfangled molecule was toxic. The species that survived the Great Oxidation Event likely did so by finding oxygenless sanctuaries. And meanwhile, cyanobacteria continued pumping out oxygen. Yes, they are tiny, and the amount of gas they produce is even tinier, but with hundreds of millions of years and many, many organisms, all of those reactions added up, affecting not only the lives of their fellow microbes, but also the chemistry and climate of the entire planet. For one, cyanobacteria might be responsible for setting off a series of ice ages, as they consumed carbon dioxide and produced oxygen that reacted with methane. They cut down on the planet's stock of greenhouse gases and dropped temperatures to glacial levels. As you might imagine, these early ice ages were not particularly hospitable for life, including for cyanobacteria. Coupled with the anaerobic microbes that died due to all that oxygen in the atmosphere, the Great Oxidation Event is responsible for an extinction so ancient that we don't have the tools or physical evidence to even fully describe it. But life still managed to endure. And as it did, the oxygen produced by cyanobacteria would go on to form our planet's ozone layer, shielding the survivors from dangerous ultraviolet wavelengths of light. Moreover, the availability of oxygen in the water and air would go on to make aerobic metabolism possible, providing organisms more energy than anaerobic metabolism ever could, and thus the capacity for more complex life. This intertwined story of destruction and evolution is built on evidence scientists have gathered from geological and biological sources. Some parts are etched in rocks, like the banded iron formations formed by oxygen reacting with iron in the ocean, and other parts are encoded in the genes of modern-day cyanobacteria, whose sequences and machinery elucidate what their ancient counterparts may have looked like. But characterizing the lives of microbes that existed billions and billions of years ago is really hard, especially because we haven't uncovered many Archean fossils.
One recent paper begins with the following confession. Writing about early microbial evolution is a daunting task, so it was possibly unwise to agree to do it. And as you dig through the research on the subject, that honest evaluation rings true. There are many gaps in our understanding of the Great Oxidation Event. Gaps built on unanswered fundamental questions like, how did photosynthesis even evolve? We alluded to one of the most important gaps earlier. It's the question of when cyanobacteria first appeared, and that question is key to understanding how they caused the Great Oxidation Event. If that event began shortly after the evolution of cyanobacteria and oxygenic photosynthesis, then it all seems relatively straightforward. The cyanobacteria produced oxygen, the oxygen accumulated, and catastrophe ensued. But some evidence suggests that cyanobacteria emerged well before the accumulation of oxygen on Earth. And if that's the case, then we have to ask what took so long for the Great Oxidation Event to begin. Maybe there was a geological delay of some sort, or maybe oxygenic photosynthesis wasn't the only cyanobacterial innovation. Maybe after their first appearances on the planet, they developed some other trait that bumped their oxygen production up even more. One group of scientists investigated that very possibility and came to a possible explanation that we don't often associate with bacteria: multicellularity. Some modern cyanobacteria species form filaments of individual cells, a few of which even take on specialized functions like nitrogen fixation. These scientists traced the origins of that trait to before the Great Oxidation Event, so maybe multicellularity allowed cyanobacteria to not only better contend with the challenges of their environment, but to produce more oxygen than before, and perhaps this was the added trait needed to, say, allow a new kind of bacteria to take over an entire world. A claim over our planet that they have, in many ways, never given up. Of course, that idea is scientific conjecture built on the available evidence, which means it is still subject to debate. But the seemingly simple question underlying it, the question of when cyanobacteria evolved, reflects what's so important about the Great Oxidation Event in general. That questions of biology and geology and climate are so intertwined that to understand the history of this planet, we have to piece together the history of the microcosmos. And if something as small as cyanobacteria can set off a catastrophe of extinction and ice, well, then what will the planet look like when we're through with it? Thank you for coming on this journey with us as we explore the unseen world that surrounds us. The Stentor Caeruleus pins have been restocked. There's a link in the description. Itu ya. Barusan kan filmnya lanjutan sebetulnya, bukan lanjutan sih, tapi cerita lebih komprehensif dibandingkan dengan Terima Kasih Kelima minggu lalu ya. Jadi ini juga bercerita atau menceritakan tentang bagaimana cyanobacteria ini bisa menjadi took over the world katanya ya. Tapi tetap saja judulnya adalah subject to debate. Artinya Anda mau percaya boleh, tidak percaya boleh, dan yang harus Anda lakukan adalah Anda melakukan sejumlah riset katanya. Ini artinya tantangan untuk kita ya sebagai ilmuwan ya. Karena kalau mahasiswa itu statusnya sudah ilmuwan ya. Artinya Anda disarankan ya untuk tidak mempercayainya. Dalam artian silahkan Anda cari kebenarannya ya. Jadi ini filmnya filosofis ya. Cerita tentang plankton yang filosofis. Mangga ya Anda lanjutkan. Artinya Anda sebagai ilmuwan silahkan untuk membicarakan ini, untuk meriset ini, untuk menemukan
untuk mendekati kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita sebagai ilmuwan adalah mendekati kebenaran. Hari ini benar, ternyata besok tidak seperti itu. Atau yang seperti tadi siapa yang menyampaikan, ada Ramadan dan sebagainya. Yang sebelumnya mah nggak begitu ya, sekarang begini. Atau di kelas yang tadi, kelas pagi yang menyebutkan si mikrosisis itu kan sampai saat ini masih dianggap sebagai, kalau kata saya yang tentu saja tidak benar, dianggap sebagai benar. Tapi ada tadi mahasiswa dari kelas B kalau nggak salah ya, Pak Chandra, yang menyebutkan itu ada alatnya yang bisa digunakan untuk mendeteksi jenis apa saja yang bisa tumbuh katanya. Jadi bisa memprediksi kapan akan terjadinya blooming. Tapi belum berkembang ya. Artinya itu menjadi objek untuk Anda teliti lebih lanjut sebagai seorang ilmuwan ya. Sebetulnya tentang mikrosistis, tentang blooming mikrosistis dan kenapa mikrosistis itu sampai saat ini masih dianggap berbahaya untuk lingkungan atau membahayakan kesehatan lingkungan, ada videonya, tapi waktunya sudah lewat, mudah-mudahan kita bisa menampilkannya minggu depan ya. Kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan. Jangan lupa tugasnya sama. Minggu depan kita membahas mengenai apa? Ya, artinya minggu depan Anda harus menyerahkan atau mengirimkan PPT kloropita ya. Apakah akan diminta untuk presentasi? Kita lihat saja nanti ya. Hari ini belum ya, karena videonya aja ada 2 ya, walaupun yang satu tidak sempat tayang, ada video. Nah, minggu depan kita akan lihat apakah Anda akan diminta untuk presentasi? Ya, kita akan lihat nanti ya. Mangga dari Pak Chandra, masih ada yang ingin disampaikan Pak Chandra? Ya, kalau dari Chandra itu Bu yang terkait yang tadi spirulina, bad effect dan segala macam, sebenarnya setiap kandungan dari yang akan dijadikan bahan pangan itu pasti ada bahan aktifnya lah, kurang lebih begitu ya. Nah itu bahan aktifnya kalau sudah masuk ke kalau di kita di BPOM, kalau udah masuk BPOM kemudian jelas kandungan bahan aktifnya, maka kemudian dianggap aman untuk kita konsumsi ya. Tapi selalu diingat setiap obat dan bahan makanan itu ada tulisan selalunya term and condition atau S dan K. Syarat ketentuan berlaku gitu. karena setiap orang punya daya imunitas yang berbeda, punya alergi yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi banyak bahan aktif yang bagus iya, tapi setiap orang itu akan mempunyai respon yang berbeda gitu aja Kang. Ya, betul. Jadi ada indikasi, ada kontraindikasi ya gitu ya. Obat atau apapun ya, itu selalu ada begitu ya Pak Chandra. Jadi Rama betul kamu kritis ya, dan dijaga ya, kritisnya dikembangkan terus supaya kita punya mahasiswa yang bisa dibanggakan ya. Ya betul Pak Chandra ya. Mangga, ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Ini kelasnya hidup ya, sampai waktunya suka nyolong-nyolong dikit ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.